Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan, karunia, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, mengkaji, mentadabburi, merenungkan ayat-ayatnya, merenungkan firman-firmannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita untuk menerima kalam-kalamnya, pelajaran-pelajaran berharga, sehingga kita dapat meraih hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan mentadabburi surah Quraisy. Surah Quraisy ini adalah surah yang tidak asing lagi bagi kita, karena kita mengenal dan sering mendengar kata Quraisy. Surah ini dinamakan dengan surah Quraisy karena surah ini berbicara tentang kehidupan yang ada pada orang-orang Quraisy. Meskipun surah ini sebenarnya tidak dikhususkan, tidak spesifik untuk orang Quraisy. Artinya bahwa orang selain dari bangsa Quraisy tidak boleh mempelajari ayat ini, tidak semacam itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Quraisy karena di situ ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Dan ternyata di situ ada pelajaran yang agung yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita di dunia dan untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah pada awalnya adalah tanah yang tandus. Jadi biwadin ghairi dzi zar'in, jadi pada satu lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Kalau kita berbicara tentang orang Quraisy, maka kita bisa flashback tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika memiliki anak yang bernama Ismail dengan istrinya yang bernama Hajar, diperintahkan oleh Allah untuk ditempatkan di wadin ghairi dzi zar', pada suatu lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu di daerah tanah Syam, yaitu Palestina. Lalu Nabi Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya ke tanah yang tandus itu. Beberapa saat ketika ada sumur Zam-Zam, ada kabilah dari Yaman, kabilah Jurhum, itu mencari lokasi tempat tinggal yang baik karena di negaranya sedang ada musibah, sedang banjir besar. Nah, pada saat itulah beberapa waktu kemudian ada pernikahan antara Ismail dengan keturunan dari Jurhum itu. Dan dari keturunan Ismail itulah muncul suku Quraisy yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mari sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita kaji satu persatu ayat dalam surah Quraisy ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, li'ilafi Quraisy. Dimulai dengan li, ilafi Quraisy. Kata li, kalau dalam terjemahannya, dalam terjemahan Indonesia biasanya dikatakan karena. Tetapi dalam bahasa Arab, li ini termasuk harf jar. Dan harf jar di sini memiliki makna. Apa makna yang terkandung dalam kata li semata ini? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa lam di sini adalah lamut ta'ajjub. Artinya lam menandakan ketakjuban. Maksudnya ta'ajjabu atau i'jabu.
li'ilafi Quraisy. Kagumlah kalian terhadap kebiasaan atau tradisi berkumpul-kumpulnya orang-orang Quraisy itu. Ini menurut penafsiran sebagian ulama tafsir. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata lam ini adalah dikatakan lam yang bermaksud ada hubungannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang di penghujung ayat. Yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, u'budullah li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan dan tradisi-tradisi yang ada pada orang Quraisy. Apa tradisi orang Quraisy pada waktu itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka, berkumpulnya mereka, bersatunya mereka, rihlatash syita'i was-saif, melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Jadi ternyata ada satu tradisi, kebudayaan, thaqafah, kehidupan yang ada pada orang Quraisy ketika ayat ini diturunkan, yaitu orang-orang Quraisy itu yang hidup di tanah yang tandus itu, yang tidak ada tanamannya itu. Lihat, perhatikan bahwa Allah memiliki skenario yang luar biasa sekali. Mereka hidup di tanah yang tidak ada tanaman, yang tidak hidup di situ penghidupan seperti di Indonesia misalnya. Tapi Allah memberikan jalan keluar, yaitu rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan di kala musim dingin dan di kala musim panas. Fisyita, ketika musim dingin atau musim hujan, orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan ke Yaman. Jadi mereka membeli barang yang ada di Yaman, kemudian dijual di tanah haram. Ketika itu. Selanjutnya ketika as-saif, ketika musim panas, mereka melakukan perjalanan ke Syam. Maka kalau kita misalnya kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau pernah melakukan perjalanan dagang dengan pamannya. Ketika itu beliau masih belia, masih sangat muda. Kemudian ketemu dengan seorang pendeta yang mengatakan bahwa anak ini suatu saat nanti akan memiliki sya'n azim, memiliki suatu posisi yang tinggi. Nah, itu adalah perjalanan Rasulullah SAW, Muhammad SAW ke Syam. Syam itu kalau untuk saat ini adalah Palestina, Yordania, kemudian Suriah. Itu adalah negara-negara Syam, dan Yordania itu termasuk negara-negara Syam yang pada waktu dulu dikenal dengan istilah Syam. Nah, musim dingin ke Yaman, kemudian musim panas mereka ke tanah Syam untuk berbisnis. Dan peradaban Syam pada waktu itu sudah sangat maju dibandingkan dengan kota Mekah pada waktu itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka orang-orang Quraisy itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki melalui perjalanan ke Syam, melalui perjalanan ke Yaman, dengan usaha bisnis yang mereka lakukan itu, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait. Rabb maksudnya Allah Subhanahu wa taala, pemilik rumah ini. Artinya pemilik Baitullah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur dan kajian surah Quraisy ini setelah yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tadabbur dan kajian surah Quraisy. Sebelumnya kita sudah sampai pada ayat falyabudu rabb hadzal bait. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata fa. Falyabudu, maka hendaklah segera. Jadi tidak menggunakan tsumma'budu atau tsumma liya'budu. Kemudian tidak menggunakan kata kemudian, tetapi hendaklah fa, menggunakan fa. Jadi fa itu penghubungannya sangat cepat. Jadi kalau mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghidupan melalui perjalanan bisnis dari antara Yaman dan Syam, maka hendaklah segera. Jadi tanpa menunda-nunda lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. Segera menyembah, beribadah kepada Rabb hadzal bait. Rabb yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy, mereka yang menyembah Latta, Uzza, itu sudah mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tahu bahwa Baitullah, Ka'bah yang berada di tengah-tengah mereka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, memiliki Rabb yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy juga mereka mengatakan bahwa Rabb mereka adalah Allah. Maka tidak heran apabila ada yang nama di antara mereka yang namanya Abdullah, hamba Allah. Maka ketika Allah SWT mengatakan Rabb hadzal bait, itu sudah dikenal oleh orang kafir Quraisy. Siapa Rabb hadzal bait? Siapa Rabb rumah Allah Subhanahu wa taala? Siapa Rabb Ka'bah itu? Mereka semuanya sudah tahu. Tetapi persoalannya adalah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama Nabi Ibrahim yang sebenarnya mengajarkan tauhid. Salah. Mereka ingin bersyukur kepada Allah tapi menggunakan Latta dan Uzza sebagai perantara. Mereka ingin memohon kepada Allah dimudahkan kehidupannya, diluaskan rezekinya, dan dimudahkan segala persoalan dan kehidupannya. Tetapi mereka mintanya kepada Latta dan Uzza, yang mereka beranggapan bahwa Latta, Uzza, sembahan-sembahan, patung-patung yang ada di sekitar tanah, di sekitar Ka'bah itu sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kita daripada kita mengetahui diri kita. Nah, inilah yang ingin diluruskan. Jadi ketika mereka dapat nikmat karunia itu, hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu korelasi, alasan agar logika mereka terbuka. Jadi Allah Subhanahu wa taala allazi at'amahum, memberi mereka makan. At'amahum min ju', allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Memberikan mereka rasa aman atas rasa takut yang mengancam jiwa mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membuka logika umat manusia ini, terutama orang-orang Quraisy itu, bahwa Allah yang memberi mereka makan dan Allah yang memberi mereka rasa aman. Mari kita coba kembali dengan doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negara yang aman, negeri yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Aman. Warzuq ahlahu minas thamarat. Dan berikanlah penduduk mereka rezeki dari buah-buahan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu.
Bahkan doa itu masih berlaku sampai saat ini. Di tanah Mekah, di tanah haram, orang tidak akan kesulitan untuk mendapatkan aneka ragam buah-buahan. Meskipun buah-buahan itu tidak ditemukan pohonnya di tanah itu. Mereka juga bisa menemukan aneka macam makanan. Meskipun makanan itu bersumber dari negara yang jauh dari tanah haram itu. Inilah betapa agungnya doa Nabi Ibrahim ketika itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan suatu pelajaran berharga kepada kita. Pelajaran penting bagi kita umat manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan makanan kepada hambanya. Jadi makanan yang kita berikan atau nafkah yang kita berikan kepada anak kita atau orang yang dalam penanggungan kita, sebenarnya itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Allah yang memberi makan kepada mereka. Maka salah satu keyakinan kita, maka salah satu bukti keyakinan kita sebagai seorang muslim itu meyakini bahwa Allah yang memberi makan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang merawat. Kalau keyakinan ini goyah, meyakini bahwa dirinya yang memberi makan anaknya, atau meyakini misalnya atasan dia yang memberikan rezeki kepada dia, berarti ada persoalan dalam akidahnya. Wa amanahum min khauf, dan rasa aman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sadarilah bahwa Allah yang memberikan makan kepada kalian. Meskipun kalian yang berusaha melakukan perjalanan itu, tapi Allah yang memudahkan jalannya. Kalian yang hidup di tanah yang tandus itu, tapi kalian masih bisa makan. Kalian hidup di tanah yang diapit oleh dua peradaban besar itu, Persia dan Romawi. Tapi ternyata dalam sejarah tidak ada yang menyebutkan bahwa tanah haram itu pernah dijajah oleh Romawi atau Persia. Padahal orang-orang mereka itu senantiasa sering berinteraksi dengan orang Persia, juga berinteraksi dengan orang Romawi yang ada di Syam pada waktu itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian dan perenungan tadabbur surah Quraisy ini akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali tadabbur dan perenungan surah Quraisy yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita sudah mengkaji makna per makna, kemudian hubungan sejarah, tafsir dari ayat yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Setelah kita kaji, kita renungkan dan kita tadabburi kata per kata, ayat demi ayat dalam surah Quraisy ini, paling tidak sahabat Zakat TV sekalian, kita bisa mengambil pelajaran mutiara-mutiara berharga yang dapat kita ambil dari surah ini, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita.
Pelajaran yang pertama dari surah Li'ila fi Quraisy. Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat suatu kaum dan bisa merendahkan suatu kaum yang lainnya. Kemuliaan, kemudian kemenangan, kesuksesan, nama, popularitas, derajat yang tinggi itu semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan jaminan bahwa ketika kita berafiliasi dengan satu kaum, satu negara, satu kelompok, itu sebagai jaminan bahwa kita orang terbaik. Afiliasi kita dengan jamaah tertentu, dengan organisasi tertentu, dengan kelompok tertentu, dengan kabilah tertentu, itu bukan jaminan bahwa kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Di akhirat kelak bukan jaminan. Tetapi pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun suku kita, Jawa, Sunda, Batak, kemudian Bugis atau suku-suku yang lainnya, sama sekali tidak ada nilainya kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan memberikan nilai positif apabila kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil sahabat Zakat TV, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia kepada kita, coba kita renungkan. Berapa harga oksigen yang kita hidup? Bahkan mohon maaf, buang angin itu satu nikmat yang luar biasa sekali. Seseorang butuh biaya besar ketika dia tidak bisa buang angin. Belum lagi peredaran darah. Ini yang terjadi pada diri kita. Ketika kita makan satu makanan, kita tidak lagi mengontrol bagaimana proses berjalanan makanan itu dalam pencernaan sampai dikelola oleh tubuh sehingga menjadi gizi bagi tubuh kita. Kita tidak memikirkan. Jadi ketika kita makanan sudah masuk dalam tubuh kita, kita semuanya berlepas diri. Kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Nah, inilah ternyata kita tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjelaskan logika kepada kita. "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah. Karunia Allah sudah sangat banyak kepada kita. Sembahlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini masyarakat kadang-kadang dibingungkan oleh sebagian ritual ini, menurut sebagian ulama ini tidak boleh, menurut ini adalah boleh, menurut ini bagus, menurut ini enggak bagus. Satu cara sahabat Zakat TV yang terbaik bagi kita. Bagi kita secara umum, mari kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan ibadah yang sudah disepakati oleh ulama bahwa ibadah itu dianjurkan dan ibadah itu benar. Misalnya, membaca Al-Quran, tilawah Quran itu, semua ulama sepakat itu baik. Maka kalau kita mengamalkan amalan yang sunnah yang sudah jelas disepakati kebaikannya oleh para ulama, itu tidak akan ada habisnya waktu untuk melaksanakan ibadah itu. Bahkan kurang waktu yang kita miliki. Kemudian allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa aman. Misalnya apabila kita tidur, kita tidak tahu misalnya ada kecoa yang masuk ke dalam telinga kita. Tapi Allah menjaga kita. Bisa saja ketika kita sedang tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Bisa jadi ada serangga masuk, atau ada ular yang datang, atau bara bahaya yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Tapi Allah menjaga kita. Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut. Maka pelajaran berharga, kalau kita lapar, kalau kita ada masalah, kalau kita ada problem, maka seharusnya kita kembali kepada Allah, meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut, kita khawatir, maka kita minta rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dusta dan Allah tidak bohong. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini juga pelajaran bagi seorang aktivis dakwah, bagi para ustadz, bagi para da'i, bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan rasa aman itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita berdakwah kepada orang, mengajak orang untuk beribadah, kita juga harus memperhatikan makanan mereka, kita juga harus memperhatikan rasa aman bagi mereka. Secara umum, logika umum, secara wajar umat manusia